Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bu Guru Padma. Baiklah, pada video kali ini kita akan belajar budaya Melayu Riau kelas 5 SD bab 1 hutan tanah. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah menyimak video pembelajaran berikut ini, diharapkan anak-anak ibu mampu menerangkan hal dan ihwal hutan tanah. Hutan adalah belantara yang dimiliki oleh raja, sultan, persukuan, atau pribadi. Sementara rimba adalah belantara liar yang dibiarkan saja tanpa ada pemiliknya, yang ditujukan sebagai daerah resapan air atau sebagai tempat kelangsungan hidup hewan liar. Maka apabila ada yang menyebut hutan adat, maksudnya adalah hutan kepunyaan persekutuan adat. Namun apabila ada orang tua-tua kita yang menyebut hutan rimba, maksudnya hutan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Adapun tanah adalah lahan yang dimiliki oleh raja, sultan, persekutuan, atau pribadi yang digunakan untuk membangun rumah, berkebun, bersawah, ladang. Sementara lahan yang tidak dimiliki oleh siapapun disebut dengan padang. Maka hutan tanah adalah simbol dari hak milik seseorang. Bagi masyarakat Melayu, hutan tanah bukan sekedar tempat hidup dan mencari nafkah saja, akan tetapi juga menjadi tanda dan marwah. Dalam ungkapan adat Melayu telah dinyatakan bahwa di dalam hutan banyak contoh teladan, di dalam rimba banyaklah tua, dan di dalam belantara banyaklah faedah. Bagi masyarakat Melayu, apabila masyarakat suku atau puak tidak memiliki hutan tanah, maka mereka dapat disamakan dengan hewan liar karena tidak memiliki tuah dan marwah serta tidak mempunyai tanggung jawab terhadap anak cucunya. Ungkapan adat Melayu mengatakan, ibarat burung yang tak bertempat hinggap, ibarat semut yang tak bersarang, ibarat ayamnya tak berpunya reban, ibarat kerbau yang tak berpadang. Ungkapan adat Melayu mengatakan, bersuku tidak bertuah, berpuak tidak bermarwah, ke laut ia kan hanyut, ke darat ia kan melarat, ke hulu mendapat malu, ke hilir mendapat aib. Hutan menghasilkan bahan baku yang sangat berguna, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai obat berupa daun-daunan, buah-buahan, akar dan kulit kayu, serta umbi-umbian. Biasanya bahan obat yang diambil dari hutan adalah untuk mengobati penyakit yang sudah parah. Kegunaan hutan kedua yaitu damar. Getah kayu yang menjadi keras di dalam inti batang kayu yang tumbang sendiri dan bukan batang kayu sengaja ditebang.
Setelah batang kayu yang tumbang sendiri itu membusuk lapuk, barulah damarnya diambil. Yang ketiga, rotan. Rotan adalah tanaman menjalar yang kuat dan panjang. Rotan kecil digunakan untuk mengikat, sedangkan rotan yang besar digunakan untuk membuat kerancang dan perabot. Yang keempat, sialang. Sialang adalah pohon yang besar untuk memelihara lebah hutan. Biasanya dalam tiap pohon sialang terdapat lebih dari 10 sarang lebah. Pada masa panen akan dihasilkan madu dan lilin lebah. Yang kelima, hewan. Hewan liar yang ditangkap menggunakan perangkat, jerat, atau ditembak dengan panah, sumpit, dan senapang. Yang keenam, kayu. Kayu yang ditebang menurut keperluan dan bukan ditebang habis. Bila untuk membangun rumah, maka hanya ada 3 batang kayu saja yang ditebang. Bila untuk mengharumkan ruangan, seperti batang gaharu dan cendana, maka hanya 1 batang saja yang ditebang. Bila untuk kayu api, biasanya diambil dari kayu yang tumbang sendiri. Sedangkan tanah digarap khusus sesuai keperluan si empunya tanah, antara lain dijadikan 1. Rumah. Bidang tanah dengan ukuran sekitar 30 x 20 meter yang cukup untuk membangun rumah dan menanam beberapa batang tanaman buah di sekitar rumah. Yang kedua, kebun. Bidang tanah yang ditujukan untuk menanam tanaman khusus dalam jumlah yang banyak, misalnya kebun rumbia, kebun durian, kebun nenas, kebun jagung, dan kebun semangka. Yang ketiga, sawah. Bidang tanah yang ditujukan untuk menanam padi dengan mengatur tinggi rendahnya jumlah air yang diperlukan padi. Pada masa tanam, padi ditanam pada lubang seperti kolam yang kemudian dikeringkan pada masa panen. Yang keempat, ladang. Bidang tanah yang ditujukan untuk menanam padi yang di lahan yang tidak memiliki sumber air sendiri dan hanya bergantung pada air hujan. Padi ditanam pada lubang yang dibuat menggunakan tugal, yakni tongkat kayu yang ujungnya diruncingkan. Yang kelima, lapangan. Bidang tanah yang ditujukan untuk gelanggang atau arena bermain, pertunjukan kesenian rakyat, olahraga, dan pasar. Keenam, bedeng. Bidang tanah ditujukan untuk industri membuat kapal, batu bata, senjata, dan alat-alat rumah tangga. Bedeng juga digunakan untuk kegiatan pertambangan seperti tambang emas, tambang pasir, dan tambang batu bara. Nah, sekarang untuk latihan, anak-anak ibu bisa mengerjakan latihan berikut setelah menyimak video pembelajaran di atas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.